Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 17 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sungguh
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bekerja Seperti Bapa. Seorang pengusaha bercerita mengenai kesibukannya yang luar biasa. Sejak membuka beberapa usaha baru, ia bekerja ekstra keras demi kelangsungan bisnisnya itu. Tak jarang, ia harus terjun langsung untuk menawarkan produk, melakukan presentasi, dan berbagai aktivitas lainnya sampai mengurangi waktu tidurnya. Jujur saja katanya, ia sempat berpikir bahwa sebagai seorang pengusaha, seharusnya ia cukup memberi perintah kepada para bawahannya, sementara ia hanya ongkang-ongkang kaki untuk menerima keuntungan usahanya. Ternyata ia keliru, karena ia justru bekerja lebih keras daripada para bawahannya. Saudara-saudari terkasih, semangat juang dan kerja dari pengusaha ini mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Lewat pernyataan ini, Tuhan Yesus mau menyampaikan pesan kepada para pendengarnya bahwa Tuhan tidak pernah istirahat dari pekerjaannya. Setiap saat Tuhan selalu bekerja. Setiap saat Tuhan selalu menciptakan, dan setiap saat Tuhan selalu memberi hidup serta mendengarkan permohonan umat-Nya. Setiap saat Tuhan selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya. Saudara-saudari terkasih, mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, orang-orang Yahudi menentang Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bekerja sampai hari Sabat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi mengartikan bahwa hari Sabat adalah hari istirahat total tanpa kerja, termasuk tidak boleh melakukan pelayanan kasih. Saudara-saudari terkasih, kasih dan belas kasihan-Nya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Itulah misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk melaksanakan cinta Tuhan, mati demi keselamatan manusia,
dan melakukan kehendak Bapanya. Pernyataan Tuhan Yesus hari ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Pernyataan ini sungguh suatu peringatan bagi kita akan kehebatan Tuhan. Tuhan sungguh mencintai manusia dan selalu bekerja demi keselamatan manusia. Pada bacaan pertama kita hari ini, dibandingkan kasih seorang ibu dengan kasih Allah. Bacaan hari ini berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, Tuhan Allah tidak akan melupakan engkau. Tuhan Allah selalu ingat dan selalu mau menyelamatkan kita. Tuhan Allah tidak pernah melupakan kita. Kita dicintainya, kita lahir karena cintanya, kita hidup dalam cintanya. Menjadi pertanyaan bagi kita, sadarkah kita bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam diri kita dan selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita? Allah yang menciptakan alam semesta, Ia akan terus berkarya hingga masa kekekalan. Tak heran jika dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyinggung soal kemalasan. Ini berarti bahwa Tuhan Allah tidak menyukai kemalasan. Jika sampai hari ini, besok dan seterusnya Allah tidak pernah berhenti bekerja dan mengasihi kita, Dia pun menginginkan agar kita terus bergerak, terus bekerja, dan menebarkan kasih kepada semua orang. Marilah kita menjadi pribadi yang produktif, yang selalu bekerja seperti Bapa, dengan memuliakan Dia selama masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya di dunia ini. Jikalau Bapa terus bekerja, sungguh tidak pantas rasanya jika anak-anaknya justru bermalas-malasan. Marilah kita sampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu bekerja dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, semoga Engkau selalu memberi kami semangat dan kekuatan agar kami sanggup melakukan hal-hal yang baik setiap hari, baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Amin.